bisa berkumpul bersama di dalam agenda majelis rutinan kita, lebih tepatnya pembukaan daripada majelis mingguan. Tapi mungkin insya Allah sekarang ini di kegiatan kita di malam Senin ini kita bagi, ya, karena di malam Senin juga ana ada pengajian di luar 1 bulan 2 kali, ya. Di malam Senin juga ada pengajian di luar di Masjid Nibung 1 bulan 2 kali juga di malam Senin. Jadi malamnya kita bagi, ya, jadi 2 malam di Nibung, 2 malam di sini, ya, insya Allah. Tapi tetap itu insya Allah tidak mengendorkan semangat kita untuk terus belajar, mendalami, memahami daripada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kemarin kita sudah banyak sekali mungkin mempelajari daripada kitab yang ada di hadapan kita ini yang dinamakan dengan kitab Al-Miftah li Babin Nikah, kunci seseorang di dalam bab pernikahan, yang mana dikarang oleh ayahandanya Al-Habib Umar bin Hafid Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana insya Allah kitab ini, ya, sudah amat barakah, ya, dan banyak sekali daripada semua orang mungkin daripada talabatul ilm mempelajari daripada kitab yang kita baca pada malam hari ini. Yang mana sudah kita mulai di tahun kemarin, sudah kita baca dari awal ini kitab, dari permulaan, dari apa itu pengertian daripada nikah, daripada rukun-rukunnya juga sudah kita bahas juga, tentang mahar juga sudah kita bahas semua. Sekarang ini juga kita sudah sampai di dalam bab tolak, sebagian besarnya juga sudah kita bahas. Yang mana sekarang ini pengajian kita sudah sampai mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Pengajiannya sampai mana? Ta'liqut tolak. Ta'liqut tolak. Ya. Sekarang kita berada di bab tentang ta'liqut tolak, menta'liq, menggantungkan daripada tolak. Bagaimana itu hukumnya ataupun caranya seseorang di dalam menggantungkan tolak. Menggantungkan tolak, tentunya di sini di dalam ta'liqut tolak itu ada ta'liq bisifah, ada ta'liq dengan syarat. Syarat itu di dalam bahasa ataupun dalam ilmu nahu ada huruf-hurufnya. Ada huruf-huruf yang mengandung makna syarat. Seperti nanti kita bahas ada di dalam kitab nanti kajiannya. Seperti in, jika, iza, apabila, ayu waktin, di waktu kapan saja. Nah, itu nanti ada kalimat-kalimat yang di situ mengandung daripada makna syarat. Di situ juga bisa seseorang suami untuk menggantung tolaknya kepada sang istri. Salah satu contoh misalnya, in dakhaltid dara fa anti taliqun. Apabila kamu masuk rumah, maka kamu saya cerai. Itu namanya menggantung tolak. Tolaknya digantung. Digantung dengan satu perbuatan, dengan adawat, dengan alat ataupun adat, yang dinamakan dengan in tadi, adawatus syarat. In, jika, dakhalti, kamu memasuki apa? Ad-dar, rumah. Fa anti talik, maka kamu saya ceraikan. Jadi talaknya itu digantung. Talaknya belum terjadi. Digantung. Kapan itu talak bisa terjadi? Kalau sekiranya istrinya masuk rumah.
Kalau istrinya masuk rumah, maka tolak itu jatuh kepada sang istri dengan perbuatannya dia. Nah, di sini dijelaskan. Coba dibaca, diperhatikan. Ta'liqut tolak. Ta'liqut tolak. Yajuzu ta'liqut talaqi bi fi'li nafsihi au fi'li ghairihi au bi tulu'i syamsi wa nahwi dzalika. Ya, diperbolehkan untuk menggantung daripada tolak dengan apa? Bi fi'li nafsih, dengan perbuatan dia sendiri. Boleh kita menggantungkan daripada tolak tersebut dengan perbuatan kita sendiri. Misalnya ada seorang suami katakan, kalau saya masuk rumah ini, maka saya ceraikan istri saya. Berarti siapa yang harus masuk? Suami. Dengan pekerjaan dia sendiri. Kalau saya masuk rumah, berarti saya misalnya, orang itu katakan, kalau saya masuk rumah ini, maka kamu saya ceraikan. Berarti yang menggantungkan tolak itu adalah perbuatan si suami. Kalau suaminya masuk rumah itu, istrinya diceraikan. Tapi kalau istrinya masuk mau berulang kali, tolak itu tidak jatuh. Karena dia menggantungkan, mengkaitkan tolak dengan perbuatan dia sendiri. Itu maksudnya, diperbolehkan seseorang menggantungkan daripada tolak bi fi'li nafsi, dengan perbuatan dia sendiri. Au fi'li ghairihi, atau dengan perbuatan orang lain. Au fi'li ghairihi, atau dengan perbuatannya orang lain. Seperti dia katakan kepada bininya, indahal tidara, apabila kamu wahai istriku memasuki itu rumah, fa anti talikun, maka kamu saya ceraikan. Kalau suaminya keluar masuk itu rumah enggak masalah. Tapi kalau istrinya masuk itu rumah, maka tolak itu jatuh karena dia menggantungkan tolak, mengkaitkan tolak tersebut dengan perbuatan sang istri atau perbuatannya orang lain. Kalau sekiranya fulan bin fulan masuk rumah ini, maka kamu saya ceraikan. Dilihat, kalau istrinya masuk enggak apa-apa, suaminya masuk enggak apa-apa. Tapi kalau orang yang dia sebut namanya masuk itu rumah, maka tolak tersebut jatuh. Jadi menggantungkan tolak itu bisa dengan perbuatan si suami itu sendiri, bisa juga dengan perbuatannya orang lain. Orang lain itu bisa istrinya, bisa laki-laki lain, bisa juga perempuan lain. Au bitulu'i syamsi, atau dengan terbitnya matahari, wa nahwi dzalika, dan selainnya. Contoh-contoh yang lain. Kemudian di sini beliau katakan wadalika kaqaulihi, dan itu daripada yang kita sebutkan di atas, bahwasannya menggantungkan tolak itu bisa dengan perbuatannya si suami, bisa dengan perbuatannya orang lain, bisa dengan terbitnya daripada matahari. Contohnya seperti apa? Seperti ucapan dia ketika dia katakan indakhaltud dara fa fulanatun taliqun. Apabila saya masuk rumah, maka fulanah yang istrinya tadi talikun, dia cerai daripada tolak satu. Wa mata waqa'al amru al mu'allagu alaihi hasalat talaqu wa illa fala, dan ketika telah jatuh perkara yang dia gantungkan tersebut, dia gantungkan apa? Dia gantungkan kalau saya masuk rumah. Maka apabila perbuatan masuk rumah ini dia lakukan, waqa'al amru al mu'allaq alaihi hasalat talaq, maka tolaknya pun jatuh. Berarti kesimpulannya apa? Selagi dia tidak masuk rumah, tolaknya itu tidak jatuh. Selagi dia tidak masuk rumah.
Tapi kalau dia masuk rumah, maka tolak itu jatuh, dan dia tidak bisa menghapus daripada perkataan dia di dalam menggantungkan tolak tersebut. Ketika dia sudah katakan, jika kamu masuk rumah wahai istriku maka kamu saya cerai, maka tidak ada yang bisa menghapus daripada menggantungkan tolak ini. Tidak bisa. Makanya jalan keluar di dalam menggantungkan tolak itu ada yang dinamakan dengan yang sudah kita belajari, itu namanya khulu. Menceraikan istri dengan ganti, dengan ada imbalannya, baik itu berupa uang, baik itu berupa benda ataupun barang. Itu sudah kita pelajari, itu khulu, menceraikan seorang istri dengan imbalan, baik itu imbalan diberikan istri langsung ataupun orang lain, yang diberikan imbalan tersebut kepada suami. Kemudian di sini disebutkan adawatut ta'liq, adat-adatnya ta'liq ataupun sirah-sirah di dalam ta'liq itu apa saja. Adawatut ta'liqi hiya, di dalam bahasa kitab kalian apa? Diartikan apa itu? Ada Zainal? Huruf-huruf di dalam menggantungkan talak. Lebih enak itu. Adawatut ta'liq, huruf-huruf. Huruf-huruf di dalam menggantungkan tolak itu apa saja? Huruf-huruf di dalam menggantungkan tolak itu ada in. Huruf in dalam bahasa Arabnya in. Kalau bahasa Indonesianya jika. In dakhaltud dara. In dakhaltid dara. Apabila saya masuk rumah, maka tolak itu jatuh. Jika. In itu artinya jika. Wa ida. Ida juga termasuk daripada huruf-huruf menggantungkan tolak. Ida. Apa arti ida? Apabila. Ida itu apabila. Wa mata. Mata itu kapan. Wa mahma. Termasuk huruf tolak juga mahma, apa saja. Wa ayyu waqtin. Ayyu waqtin. Kapan saja. Itu namanya ayyu waqtin. Wa kullama. Kullama artinya setiap kali. Setiap kali. Wa man fa'alat minkunna kada, dan apa saja yang kalian lakukan. Wa ma syabahaha, dan apa saja yang serupa daripada huruf-huruf tersebut. Jadi kesimpulannya huruf-huruf daripada menggantungkan tolak itu ada berapa? Tadi ada in jika, ada iza apabila, ada mata kapan, ada mahma apa saja, ayu waktin kapan saja, kapan waktunya, wa kullama dan setiap kali, wa man fa'alat minkunna kada apa yang daripada kalian lakukan seperti ini maka jatuh tolak. Wa ma syabahaha, dan huruf-huruf lain yang serupa dengan huruf yang kita sebutkan di atas. Nah, huruf-huruf yang kita sebutkan tadi semuanya itu memiliki bilangan satu kali. Setiap huruf yang sudah kita sebutkan tadi itu bilangannya cuma satu kali. In, jika. Itu jangan apa namanya, kalau sekiranya ada orang katakan kepada istrinya, jika kamu masuk rumah maka tolak itu jatuh. Istrinya masuk satu kali, maka tolaknya jatuh satu, dan menggantungkan tolak ini sudah terhapus, sudah tidak berlaku lagi. Makanya cuma satu kali. Cuma satu kali. Terus misalnya kalau dia udah masuk rumah satu kali jatuh tolaknya, dia masuk lagi jatuh tolak lagi apa tidak? Tidak. Karena cuma berlaku satu kali. Kecuali huruf yang seperti kullama. Kullama itu setiap kali kan artinya.
Kullama itu setiap kali. Nah, kalau kullama itu memberikan makna berulang. Memberikan makna berulang. Jadi kalau suaminya bilang, setiap kali kamu masuk musola ini, kamu saya ceraikan. Setiap kali bininya masuk, jatuh tolak. Masuk sekali jatuh. Masuk sekali lagi jatuh. Masuk bininya sekali lagi jatuh. Nih, 3 kali, habis sudah selesai, selesai. Dia masuk lagi gimana? Udah nggak jatuh lagi tolak gimana? Udah habis, sudah habis tolaknya dia sudah habis. Makanya dari huruf-huruf menggantungkan tolak tadi yang memberikan makna berulang itu hanya huruf yang berarti setiap kali. Itu memberikan makna berulang. Memberikan makna berulang. Yufidut tikrar. Memberikan makna berulang. Berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Kalau huruf-huruf yang lain hanya berbilangnya satu kali. Tapi kalau kullama itu berarti setiap kali memberikan makna berulang. Makanya di sini ulama memberikan jalan keluar. Kalau misalnya sudah ada suami yang mengatakan seperti itu, setiap kali istrinya masuk ini rumah, istrinya saya ceraikan, maka tidak ada jalan keluar lagi. Dia mau menghapus ini nggak bisa. Misalnya istrinya butuh untuk masuk ini rumah, istrinya butuh dan mungkin dalam sehari bisa berulang-ulang kali istrinya ini masuk rumah ini. Tapi dia sudah terlepas menggantungkan tolak dia dengan huruf yang bermakna setiap kali dia masuk rumah dia jatuh tolak. Maka cara menghapus daripada ini, dia harus ceraikan dia punya bini dengan cerai yang dinamakan khulu tadi. Menceraikan istri dengan imbalan. Kalau dia sudah ceraikan istrinya dengan imbalan tadi, maka lafaz yang menggantungkan tolak ini terhapus. Yang menggantungkan tolak ini terhapus. Harus khulu. Nggak bisa kalau dia nggak khulu, nggak bisa. Karena khulu tadi apa? Udah kita kaji kemarin, khulu itu bain sugro. Tolak yang dinamakan dengan tolak bain yang kecil. Berbeda dengan tolak roj'i, beda. Tolak khulu sama tolak roj'i itu berbeda. Kalau tolak khulu, kita tidak bisa kembali kepada istri melainkan dengan akad yang baru. Tapi kalau tolak roj'i, kita masih bisa kembali kepada istri kita selagi dia masih dalam masa iddah. Makanya itu dinamakan tolak roj'i. Makanya kita perlu hati-hati di dalam melafatkan ini semua, baik itu lafat tolak ataupun kinayahnya ataupun menggantungkan tolak dengan huruf-huruf yang ada ini, maka harus berhati-hati. Kalau bisa tidak usah ada kata tolak, tidak usah ada kata menggantungkan tolak dengan perbuatan apapun. Kita cari jalan keluar terbaik. Karena khawatir apa yang kita sebutkan di dalam tolak dan yang lainnya, baik itu bercanda atau tidak, selagi itu ada lafadz sharih, lafadz yang jelas tentang tolak, maka tolak itu bisa terjadi. Salatun jidduhunna jiddun wa hadduhunna jidd. Ada 3 perkara yang seriusnya dianggap serius, yang bercandanya juga dianggap serius. Jadi nggak bisa dipercandain, nggak bisa di main-mainkan ini daripada lafadz tolak. Kemudian hukumu adawati ta'liq, hukum daripada huruf-huruf di dalam menggantungkan tolak. Karena di sini kita penting, kita harus tahu apabila
kita sudah mengetahui tentang huruf-huruf yang menggantungkan daripada tolak tersebut, maka kita harus tahu hukumnya juga. Misal, ada orang katakan sama istrinya, jika kamu masuk ini rumah, maka kamu saya cerai. Atau jika kamu tidak masuk ini rumah, maka kamu saya ceraikan. Nah, itu kapan? Maksud dia masuknya itu harus kapan? Harus segera masuknya, atau kita undur-undur juga nggak masalah. Itu. Apakah memberikan makna perbuatan tersebut harus dilakukan dengan segera atau tidak? Lafaz-lafaz yang seperti tadi yang sudah kita sebutkan, apakah memberikan makna harus segera kita lakukan atau tidak? Maka di sini perlu kita ketahui. Maka di sini disebutkan hukmu adawati ta'liqi min haitsiyati istirati wuqu'il mu'allaqi alaihi fawran wa adamihi. Nadzama dzalika ba'duhum biqaulihi. Hukum daripada huruf-huruf menggantungkan daripada tolak dari segi ataupun dari sisi syarat jatuhnya apa yang digantungkan tersebut. Dari sisi apa? Dari sisi fauran wa adamihi. Dari sisi harus melakukan itu segera atau tidak. Nazzama dzalika ba'duhum biqaulihi. Dinazamkan ini hukum dari sebagian ulama dengan ucapan mereka yang mana mereka katakan adawatut ta'liqi fin naf'i lil for siwa'in wa fi thubuti rawauha litarahi illa idha in ma'al mali wa syi'ti wa kullama karraruha. Adapun huruf-huruf yang menggantungkan di dalam ta'liq fin nafi, di dalam perbuatan yang nafi, maka di dalam ilmu nahwu itu kan ada kalam yang manfi, ada kalam yang musbat. Di dalam ilmu nahwu itu ada kalam yang manfi, ada kalam yang musbat. Nah, di dalam perkataan-perkataan yang nafi, mentiadakan dan yang lainnya, itu memberikan makna untuk harus dilakukan dengan segera. Dilakukan dengan segera. Siwain, kecuali lafaz in. Lafaz in tidak memberikan makna harus dilakukan dengan segera. Di dalam makna nafinya, bukan di dalam makna musbatnya. Wa fi thubuti rawauha litarahi. Dan di dalam musbatnya itu memberikan makna litarahi. Litarahi itu tidak harus dilakukan waktu itu. Illa idza, in, kecuali huruf-huruf idza, huruf in apabila disebutkan bersamaan dengan harta, wa syi'ti, atau idza sama in disebutkan dengan syi'ti. Nanti kita jelaskan semua. Wa kullama karraruha. Dan lafaz kullama itu memberikan makna daripada tikrar, berulang kali. Kita bahas semua ini. Pertama, wal makna dari apa yang disebutkan di atas itu apa? Anna adawati ta'liqi, bahwasannya huruf-huruf ta'liq idza dakhalat ala nafyin, apabila masuk kepada nafi, kaqaulihi idza lam taf'ali kadza, seperti ucapannya apabila kamu tidak melakukan ini. Lam taf'ali itu memberikan makna nafi, mentiadakan. Apabila kamu tidak melakukan ini. Lam taf'ali itu nafi. Huruf ta'liq tadi apa? Idza. Apabila kamu tidak melakukan ini, atau mata, wa mata lam taf'ali, dan kapan kamu tidak melakukan ini, fa anti talikun, maka kamu saya ceraikan. Ada nggak ada ini? Maka kamu saya ceraikan. Iqtadatil fawriyata hina idin. Maka pada saat itu dituntut dia harus melakukan perbuatan itu pada saat itu. Misalnya, jadi bila ada seorang laki-laki bilang sama bininya, idza lam taf'ali kada, apabila kamu tidak masuk ini rumah. Idza, ingat idza itu huruf ta'liq. Apabila itu huruf ta'liq. Idza
lam taf'ali kada. Idza lam tadkhulid dar. Apabila kamu wahai istriku tidak masuk ini rumah, fa anti talikun, maka kamu saya ceraikan. Dilihat bininya ini, kalau dia masuk rumah kira-kira butuh waktu berapa dari tempat suaminya bilang. Suaminya misalnya bilang di musola, rumah bininya di kayu besi misalnya. Suaminya bilang, kalau kamu nggak masuk rumah yang di kayu besi tadi, maka kamu saya ceraikan. Jarak dia bisa masuk rumah dari puding ke kayu besi, jaraknya dia 10 menit misalnya. Kalau dia tidak lakukan itu dan waktunya lebih dari 10 menit, kisaran waktu lebih dari 20 menit, maka tolak itu sudah terjatuh. Kenapa? Karena dituntut dia untuk melakukan perbuatan tersebut segera. Segera. Ya Allah. Huruf-huruf ta'liq. Huruf ta'liq tadi apabila tadi jika apa aja di kitab inti? Jika sebutin coba. Kapan? Terus apa saja? Terus setiap kali. Terus siapa di antara kalian yang melakukan ini? Misalnya, misal ini termasuk daripada huruf-huruf ta'liq. Huruf-huruf ta'liq ini semuanya ini bisa masuk ke kalimat yang manfi atau bisa masuk ke kalimat yang musbat. Semua yang kita sebutkan ini bisa masuk ke kalimat yang manfi, bisa masuk ke kalimat yang musbat. Manfi itu yang dia mentiadakan. Contohnya seperti apa? Jika atau apabila kamu tidak masuk. Nah, ini namanya manfi. Apabila kamu tidak masuk ini rumah, maka kamu saya ceraikan. Musbat itu apabila kamu masuk ini rumah misalnya. Nah, ini musbat, ini manfi. Ini musbat, ini manfi. Sekali lagi, lihatin ini huruf ta'liq. Ini huruf ta'liq. Huruf-huruf yang bisa untuk kita menggantungkan daripada tolak. Dan huruf ta'liq ini bisa masuk ke kalimat yang manfi, bisa masuk ke kalimat yang musbat. Sekarang apabila huruf-huruf ta'liq yang di atas ini masuk ke kalimat yang manfi, seperti kamu tidak masuk, ini huruf ta'liq bukan ini? Ini huruf ta'liq, dalam bahasa Arabnya iza. Ini huruf ta'liq. Apabila huruf ta'liq ini masuk kepada kalimat yang manfi, maka hukumnya itu harus disegerakan. Yaqtadi al-fauriyah, dituntut seseorang tersebut untuk menyegerakan. Apabila kamu tidak masuk ini rumah, maka kamu saya ceraikan, maka harus segera dia masuk ini rumah. Selagi ada waktu dan dia tidak masuk ini rumah dan waktu tersebut sudah lewat, maka jatuh itu tolak. Jadi semuanya masuk kecuali satu. Ini enggak masuk. Jika
Apabila kemasukan ke kalimat yang manfi ini, maka tidak memberikan hukum untuk disegerakan. Ingat kecuali jika. Kecuali jika. Yang lain masuk semua. Kecuali jika, atau bahasa Arabnya in. Illam tadkhulid dara. Illam tadkhulid dara fa anti talikun. Ya. Kecuali jika, coba lihat. Illam tadkhulid dara lam tadluk bimudi dzalika zaman wa innama tadluk bil ya'si min dukhulid dar wa la yahsulul ya'su illa bil ya'si min dukhulid dar. Ya. Jadi apabila huruf-huruf ta'lik yang kita sebutkan ini masuk ke kalimat yang manfi seperti tidak yang memberikan makna tiada, atau apa di terjemahannya apa enaknya? Arti manfi, arti tidak yang bermakna tidak. Apabila kamu tidak melakukan ini, apabila kamu tidak masuk rumah, itu namanya kalimat yang manfi yang memberikan makna tidak. Maka apabila huruf ta'lik ini masuk ke kalimat yang manfi, maka hukumnya harus disegerakan kecuali huruf yang memberikan arti jika atau huruf in. Jadi kalau in masuk ke kalimat yang manfi jika, coba kita sebutkan di sini, jika kamu tidak kan manfi, tidak masuk rumah. Jika kamu tidak masuk rumah, maka misalnya waktu dia ke rumah itu 10 menit, dia nggak masuk. Besoknya dia nggak masuk. Sampai 10 tahun dia nggak masuk. Maka tolak itu pun tidak jatuh. Tidak harus disegerakan. Tidak harus disegerakan. Kapan tolak ini jatuhnya? Ketika dia sudah putus asa, bahwasannya dia sudah tidak bisa masuk rumah lagi. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya rumahnya hancur. Rumahnya hancur. Kalau rumahnya sudah hancur, runtuh, roboh, udah nggak bisa lagi dia masuk rumah. Maka tolak itu jatuh. Tolak itu jatuh. Jadi jatuhnya tolak jika ini, kapan? Ketika dia merasa putus asa, bahwasannya dia sudah tidak bisa masuk lagi ini rumah. Orang putus asa nggak bisa masuk rumah banyak sebabnya. Salah satu yang disebutkan dalam kitab, sebabnya itu jikalau rumah itu hancur. Ini satu nih, hukum pertama ini. Ini masih pembahasan pertama. Jadi hukum daripada huruf-huruf menggantungkan tolak yang kita sebutkan di atas, kalau sekiranya huruf ini masuk ke kalimat yang memberikan arti manfi, arti tidak, maka apa yang digantungkan tersebut harus disegerakan. Maksud daripada segera itu adalah waktu yang dia bisa lakukan untuk melakukan perbuatan tersebut. Kalau yang dia bisa lakukan waktunya itu 10 menit, 15 menit, lewat daripada waktu tersebut, maka tolak itu jatuh. Nah, jikalau dia butuh menempuh waktunya harus dalam jangka waktu 1 bulan, di dalam 1 bulan itu belum dia lakukan, lewat 1 bulan, maka jatuh tolak. Misalnya orangnya ada misalnya di Mekah sana, orang yang mengatakan ini di Puding, suaminya di Puding, istrinya di Mekah. Suaminya bilang kalau kamu tidak pulang ke Bangka, diancam kelamaan dia, kelamaan. Suaminya udah kangen tuh. Istrinya diteleponin, nanti, atau istrinya lama di mall, diteleponin mana, nanti nak makan, lamonian di mall.
masih tidak mau pulang, ngancem dia. Kalau kamu udah balik ke rumah, kamu saya cerai, misalnya. Nah, tempuh jaraknya, dari tempat dia dari Mekah misalnya ke Puding, berapa lama? Orang proses mau pulang dari luar negeri itu banyak prosesnya. Dia perlu bikin visa, dia perlu bikin surat izin, dia perlu pesen tiket yang murah, karena dia nggak mampu mungkin untuk beli tiket yang mahal, maka dihitung, kiranya kebutuhan dia untuk bisa sampai ke Buding misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, maka ketika 1 bulan ini sudah lewat, maka tolaknya itu terjadi, tolaknya itu terjadi. Jadi sekali lagi, huruf-huruf ta'liq apabila masuk ke kalimat yang manfi yang memberikan arti tidak, maka hukumnya harus disegerakan tergantung daripada waktu yang dia butuhkan, kecuali jika jika ini apabila masuk ke kalimat yang manfi yang memberikan arti tidak, maka hukumnya tidak harus disegerakan. Hukumnya tidak harus disegerakan. Itu yang pertama. Itu arti daripada syairnya, adawatu ta'liqi fin naf'i lil fawri siwain. Huruf-huruf ta'liq di dalam kalimat yang manfi yang memberikan arti tidak itu hukumnya lil fawr, harus disegerakan, siwain kecuali huruf ta'liq yang artinya jika. Kecuali jika itu tidak harus disegerakan ketika dia masuk ke kalimat yang memberikan arti tidak. Tidak harus disegerakan. Wa fi thubuti rawaw halit tarahi. Dan adapun ketika huruf-huruf ta'liq ini masuk ke kalimat yang mutbat yang tidak ada arti tidaknya, apabila kamu masuk, bukan apabila kamu tidak masuk, tapi apabila kamu masuk, ini adalah kalimat yang musbat. Maka apabila huruf-huruf ta'liq ini masuk ke kalimat yang musbat, maka hukumnya litarahi. Tidak harus disegerakan. Tidak harus. Apabila kamu masuk ini rumah, maka kamu saya ceraikan. Dia nggak masuk. Hari ini dia nggak masuk, besok dia nggak masuk, lusa dia nggak masuk. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai usianya 60 tahun dia nggak masuk itu rumah, maka tolaknya tidak terjadi. Kapan tolak itu terjadi? Apabila dia masuk ini rumah. Maka semua daripada huruf ta'liq ini, apabila dia masuk ke kalimat yang musbat yang tidak memberikan arti tidak, maka hukumnya litarahi, tidak harus disegerakan. Itu maksudnya wa fi thubuti rawauha litarahi. Tapi ada terusannya ini, illah, kecuali illah idza in ma'al mali wa syi'ti, kecuali huruf iza dan in. Kecuali huruf iza atau in apabila disebutkan huruf iza atau in. Iza, ini iza nih. Iza apabila in jika. Kecuali huruf iza atau in, tapi harus ada syaratnya. Jikalau disebutkan bersamaan dengan harta, atau syi'ti, jika kamu mau.
Nggak usah jikanya. Atau kalimat kamu mau. Kamu mau. In syi'ti, idza syi'ti, apabila kamu mau. In syi'ti, jika kamu mau. Maka ketika huruf iza atau in, apabila atau jika ini disebutkan bersamaan dengan harta atau disebutkan bersamaan dengan kalimat kamu mau, maka ini memberikan arti apa namanya? Lead for, harus disegerakan. Makanya bercabang. Ini bercabang. Illa ida in. Illa ida in ma'al mali wa syi'ti. Coba sampai sini dulu. Sampai sini dulu kira-kira gimana? Ini baru permulaan belajar. Namanya baru permulaan belajar itu otak tuh habis istirahat, langsung dikasih yang kayak gini, mungkin itu tadi kaget, mungkin kaget. Jadi pelan-pelan, pelan-pelan. Intinya tadi, yang sudah kita pelajari tadi, pertama tadi, boleh orang menggantungkan tolak, baik itu dengan perbuatan dia sendiri atau dengan perbuatannya orang lain atau dengan terbitnya matahari. Misalnya dia ngomong kalau matahari ini terbit, maka tolaknya aku jatuhkan kepadamu. Dan huruf-huruf ta'liq itu udah kita sebutkan. Idza apabila, in jika, mata kapan, mahma apa saja, setiap kullama setiap kali, siapa di antara kalian yang melakukan ini, man fa'alat min kunna kaza, itu semua adalah huruf-huruf daripada menggantungkan tolak. Kemudian hukum di dalam huruf ini, apakah harus disegerakan atau tidak, itu tergantung. Jika dia huruf ta'liq ini masuk ke kalimat yang manfi yang memberikan arti tidak, maka hukumnya harus disegerakan kecuali in. Itu tidak harus disegerakan. Nah, apabila dia masuk ke kalimat yang mutsbat yang tidak memberikan arti tidak, maka semuanya memberikan hukum tidak harus disegerakan, ditarahi, boleh dia undur-undur, boleh kapan saja, tidak harus disegerakan kecuali, balik lagi ke sini, habis dari hukum tadi balik ke sini, kecuali lafaz iza atau in, kecuali lafaz apabila atau jika disebutkan ini in atau ida bersamaan dengan harta atau bersamaan dengan kamu mau, maka hukumnya tadi harus disegerakan. Nanti disebutin semua. Contoh-contohnya nanti disebutin semua. Ya. Lihat, coba baca. Wal makna, baca dulu. Wal makna, dan artinya anna adawati ta'liqi, bahwasannya huruf-huruf ta'liq idza dakhalat ala nafyin, apabila masuk ke nafi yang memberikan makna tidak, kaqaulihi, seperti ucapannya idza lam taf'ali kada, apabila kamu tidak melakukan ini, seperti apabila kamu tidak masuk ini rumah, wa mata lam taf'ali kada, dan kapan kamu tidak memasuki ini rumah, fa anti talikun, maka kamu saya ceraikan. Iqtadatil fauriyatu hina idzin, maka hukumnya apa? Maka hukumnya di sini dituntut untuk melakukan perbuatan tersebut sesegera mungkin. Apa maksud sesegera mungkin itu, apa maksudnya? Yaitu famata madha ba'da talaffuzihi bima dzukira zamanun yumkinuha an taf'ala fihi dalikal fi'la al-mu'allaga alaihi wa lam taf'alhu talagat. Maka mata madha, ketika sudah berlalu, ba'da talaffuzihi bima dzukir, dari apa yang sudah dilafadzkan suaminya
Yang udah dia sebutkan tadi, apabila kamu tidak masuk ini rumah, maka kamu saya ceraikan. Lafaz tersebut sudah lewat. Ketika lafaz itu sudah lewat, ada waktu yumkinuha antab ala dzalikal fi'il yang memungkinkan seseorang istri tersebut untuk melakukan ini perbuatan. Al-fi'la al-mu'allaga alaih, perbuatan yang digantungkan suaminya di dalam menceraikan si istri. Walam taf'alhu, ketika waktu itu masih ada dan waktunya cukup untuk dia lakukan dan dia tidak lakukan perbuatan tersebut, talagat, maka istrinya dijatuh tolak. Jadi ya, maksud daripada segera tadi, ketika lafadznya udah disebutkan, ada waktu untuk dia lakukan dan dia tidak lakukan, maka tolak itu jatuh. Tolak itu jatuh. Illa in. Nih lihat, illa in. Kecuali huruf in, huruf jika. Fa innaha la taqtadil fauriyah. Karena jika itu tidak dituntut harus disegerakan. Contohnya seperti apa? Kalau dola, maka apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, illam tadkhulid dara fa anti talik, jika kamu tidak masuk ini rumah maka kamu saya ceraikan. Lam tatluk bimudi dzalika zaman, si istri tidak jatuh tolaknya dengan berlalunya itu waktu. Misal suaminya katakan, kalau jika kamu tidak masuk ini rumah maka kamu saya ceraikan. Lafadznya udah lewat. Ada waktu. Waktunya dia untuk masuk rumah 5 menit dan enggak dia lakukan, maka tolak tersebut tidak jatuh. Wa inna ma tadluku bil ya'si min dukhulid dar. Terus kalau tolaknya tidak jatuh, kapan jatuh nih tolak? Kan suaminya bilang, jika kamu tidak masuk ini rumah. Berarti kan kalau dia nggak mau diceraikan suaminya, dia harus masuk itu rumah. Kalau dia nggak masuk itu rumah dan waktunya sudah lewat, dia diceraikan sama dia punya suami. Kalau jika kamu tidak masuk ini rumah, kalau dia mau selamat dia harus masuk rumah. Tapi dengan kalimat jika tadi, kapan bisa jatuh tolaknya? Bil ya'si min dukhulid dar. Kalau sekiranya si istri tersebut sudah putus asa untuk masuk ini rumah. Contohnya tadi disebutkan, wala yahsulul ya'su illa bin hidamid dari au mauti ahadiz zaujain, dan tidaklah dapat rasa putus asa tersebut kecuali apa? Kecuali inhidamid dar, kecuali rumahnya hancur. Kalau rumahnya hancur, udah putus asa dia. Gimana dia masuk rumah? Mau masuk rumah yang sudah hancur, nggak ada lagi. Nggak ada lagi tempat dia untuk masuk karena rumahnya udah hancur. Au mauti ahadiz zaujaini, atau meninggalnya salah satu daripada kedua laki bini tadi. Suaminya meninggal atau istrinya meninggal. Inilah yang dimaksudkan dengan huruf ta'liq ketika masuk ke kalimat yang manfi yang memberikan arti tidak. Itu artinya. Itu makna syair yang disebutkan tadi. Jadi huruf ta'liq semuanya apabila masuk ke kalimat yang memberikan arti tidak, hukumnya harus disegerakan kecuali jika tadi. Jika tidak harus disegerakan. Kapan jatuh tolak untuk jika tadi? Jatuh tolaknya kalau sekiranya si istri tadi sudah putus asa bahwasannya dia mungkin sudah tidak bisa masuk itu rumah karena rumahnya hancur atau salah satu daripada suami istri tersebut meninggal. Sampai sini. Sampai sini kiranya ada pertanyaan atau tidak? Silahkan. Sampai sini aja dulu dah. Sampai sini silahkan. Ada yang bertanya? Atau
Kalau dia udah bilang kayak gitu di kalimat yang tidak tadi misalnya, ya, yang ada kalimat yang nafi yang memberikan arti tidak, jeda waktunya itu sekiranya dibatasin aja. Jarak tempuhnya istri ini untuk masuk rumah itu bisa nempuh berapa lama? Kalau jaraknya dia cuma 10 menit, kemudian waktu itu lewat, yang memungkinkan dia untuk masuk rumah udah lewat, maka tolaknya udah jatuh. Makanya harus disegerakan, langsung dia jalan, langsung dia masuk itu rumah. Seperti itu. Waktunya ya uruf, makna segera itu ya tergantung situasi. Ya, arti segera itu kan ya tergantung situasi. Dia bisa nempuh ini rumah tuh kapan? Itu tergantung situasinya. Jarak tempuh orang ke Kayu Besi kalau jalan kaki mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Kalau dia naik motor 5 menit, ya sudah. Tinggal dihitung dengan hitungan yang seperti itu. Jadi menggantungkan. Jadi ini adalah hukum ataupun cara menggantungkan tolak dengan perbuatan baik, itu perbuatan yang dilakukan suami atau dilakukan si istri, atau bisa juga suaminya bilang, kalau kamu bicara dengan Z maka kamu saya cerai, itu juga menggantungkan tolak. In kallamti Zaidan, jika kamu berbicara dengan Z maka kamu saya cerai. Jadi si istrinya, dia nggak boleh bicara sama Z kalau dia tidak mau cerai sama suaminya. Kalau dia berbicara dengan Z, apapun yang dia bicarakan urgen atau tidak, maka tolak itu jatuh. Karena suaminya udah katakan jika kamu berbicara. Atau lebih parah lagi kalau suaminya bilang kalau kamu berbicara dengan laki-laki. Kalau kamu berbicara, jika kamu berbicara dengan laki-laki, maka kamu saya ceraikan. Sini ada. Walau qala in kallamti rajulan fa anti talikun fakalamat abaha au nahwa min maharimiha talugat li'annaha kalamat rajulan. Eh, Kalau misalnya suaminya bilang, jika kamu berbicara dengan seorang laki-laki, maka saya ceraikan. Ini si istri ngomong sama bapaknya. Ini si istri ngomong sama adik laki-lakinya, kakak laki-lakinya. Maka apakah tolak itu jatuh? Jatuh. Karena suaminya ngomong apa? Kalau kamu berbicara dengan laki-laki. Bapaknya laki-laki. Bapaknya laki-laki. Walaupun mahramnya dia. Maka tolak itu jatuh. Kecuali kalau misalnya ditanya, maksud kamu ngomong laki-laki itu siapa? Suaminya bilang, maksud saya ngomong laki-laki itu adalah laki-laki yang bukan mahram sama kamu. Laki-laki yang ajnabi, kata suaminya. Oh, berarti kalau dia ngomong sama bapaknya, tolaknya nggak jatuh. Kalau dia ngomong sama adik laki-lakinya, berarti tolaknya tidak jatuh. Kalau dia ngomong sama adik susonnya, berarti tolaknya juga tidak jatuh karena itu mahram bagi dia. Maksud suaminya laki-laki yang ajnabi, yang tidak ada hubungan darah sama kamu. Apabila kamu berbicara dengan dia, maka tolaknya jatuh. Ya. Sampai sini ada yang bertanya atau tidak? Silahkan. Ibu-ibu mau bertanya silahkan. Atau misalnya ada laki-laki bilang sama bininya, kapan kamu mau saya ceraikan? Gimana? Laki bilang sama istri, kapan kamu mau saya ceraikan? Kapan kamu mau? Apakah itu harus segera? Tidak. Tidak harus segera. Selagi istrinya mau, tolaknya jatuh. Mata syi'ti, kapan kamu mau saya ceraikan? Saya ceraikan, kata kata suaminya. 1 hari lewat, 2 hari lewat, sampailah 1 tahun, 2 tahun, ini baru bilang saya mau diceraikan. Sudah jatuh itu tolak. Jatuh itu tolak. Eh,
Silahkan, ada yang bertanya? Silahkan. Dan di kalimat-kalimat yang seperti ini penting sekali kita tahu karena banyak sekali orang mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu, tapi dia nggak sadar. Banyak, banyak sekali orang melafadzkan kalimat tolak ataupun yang menyerupai daripada kalimat tolak ataupun daripada huruf-huruf yang kita sebutkan ini ataupun mereka menggantungkan tolak dengan huruf-huruf yang kita sebutkan ini sering, sering terjadi kasus-kasus seperti ini, tapi mereka nggak tahu hukumnya seperti apa. Mereka anggap ini biasa saja. Mereka anggap ini sesuatu hal ya, perkataan yang lewat habis itu lagi marah saja udah itu selesai gitu. Padahal ini semuanya memberikan ada hukum-hukumnya. Makanya kita harus tahu minimal minimal kita tahu inilah hukum-hukum di dalam menggantungkan tolak, huruf-hurufnya seperti itu. Fadhol, silahkan. Tapi kalau misalnya dia lupa ya, dia sudah mengatakan kalimat seperti itu, kemudian dia lupa atau dia nggak tahu misalnya, maka tolaknya itu tidak jatuh. Tapi kalau dia melakukan perbuatan yang sudah dibilang suaminya tadi dengan dia dalam keadaan tahu dan dia masih dia lakukan, maka tolak itu jatuh. Ya seperti itu. Silakan, Fadal. Ah. Nah, itulah tadi kalau suaminya udah katakan seperti itu nggak boleh. Sudah iya, iya udah itu. Makanya kan gitu. Sudah jatuh aja, jatuh dia punya tolaknya aja, jatuh gitu. Jadi ini banyak sekali sebenarnya contohnya banyak menggantungkan tolak itu contohnya banyak dan mungkin ya mungkin ini bisa menjadi sarana ataupun alat media bagi seorang suami untuk mendidik seorang istri jika memang istrinya sudah tingkat bahasanya itu apa ya? Tekak. Tekak itu bahasa Palembang. Kalau bahasa itu apa tekak? Hah? Tekak itu nggak nurut udah kelewatan dia nggak mau nurut sama suaminya. Udah dibilang ente jangan kayak gini, tetap masih mau kayak gini. Udah dibilang jangan kayak gini, masih tetap kayak gini. Udah pusing suaminya. Udah nggak boleh ente keluar semaunya ente misalnya, masih dia keluar. Kayak suami bilang, kalau kamu keluar tanpa izin, jika kamu atau apabila kamu atau kapan kamu keluar atau setiap kali kamu keluar kamu tidak izin denganku, maka kamu saya ceraikan. Itu juga termasuk menggantungkan tolak dengan perbuatan. Bisa seperti itu, bisa. Jadi banyak contoh-contohnya banyak. Tinggal kalian pakai saja ini. Apabila, jika, kapan, apa saja, setiap kali, maka itu bisa kita pakai di dalam menggantungkan tolak untuk istri. Ya. Tapi kalau tidak dibutuhkan, jangan sekali-sekali keluar daripada mulut kita lafaz-lafaz yang seperti ini. Kita selesaikan secara pribadi. Makanya pernikahan itu sebenarnya permasalahan itu adalah suatu hal yang lumrah. Permasalahan di rumah tangga itu adalah
permasalahan yang lumrah, yang biasa-biasa saja, menjadi tidak biasa karena perdebatan atau permasalahan yang ada di rumah tersebut sudah didengar oleh telinga pihak ketiga, keempat, kelima, ke-10, bahkan satu kampung. Nah, tahu cerita itu suami istri, nah itu menjadi hal yang tidak biasa-biasa saja. Itu. Tapi kalau sekiranya masih di dalam rumah dan itu tidak keluar kemanapun, maka masalah itu masih bisa diselesaikan, masih bisa diselesaikan. Apalagi suami istri. Kadang kalau kita ngelihat orang ini kayak kacau banget nih dari luar kita lihatnya. Tapi tahu-taunya besoknya gandengan tangan, besoknya lihat foto, saling pegangan tangan, cincin satu sama lain, gandengan nanti. Ya, yang kita lihat, wah dia nih bakal cerai nih, wah dia nih bakal kayak gini, wah. Makanya seperti itu, kita juga seperti itu gitu. Kita jangan sampai permasalahan yang ada di rumah itu terdengar ke telinga siapapun, apalagi telinga orang tua kita, kerabat-kerabat kita, atau yang lain yang kita anggap mereka dekat sama kita, karena kita nggak tahu, ketika ada satu problem sama mereka, maka aib-aib yang pernah kita ceritakan di dalam rumah tangga itu mungkin dia umbarkan. Maka itu menjadi benih-benih, atau penyala api lah untuk rumah tangga kita. Makanya rumah tangga itu bisa hancur. Hubungan suami istrinya bisa terpisahkan. Maka selesaikanlah itu masalah ke kekeluargaan, antara suami dan istri. Maka apabila memang itu masalah sudah tidak bisa dibendung lagi, ya maka kan Allah katakan fab'atu hakama min ahlihi wa hakamam min ahliha, kata Allah. Maka kalian utus salah seorang ahli daripada keluarganya yang bijaksana, yang tidak menuntut ini salah, harusnya salahnya dia atau salahnya dia, yang mencari kemaslahatan bagi itu suami istri. Datangkan si istri, datangkan dari keluarganya, si suami datangkan dari keluarganya, dirundingkan, dicari inti permasalahan dan didamaikan, kan seperti itu. Itu bukannya kita malah ngobrol, curhat sana sini, cerita sana sini. Maka itulah mungkin penyebab faktor terbesar banyaknya perceraian yang ada di manapun tempat. Sekarang ini banyak sekali kasus perceraian dimanapun. Enggak hanya di Indonesia, bahkan di luar pun banyak sekali daripada kasus perceraian. Mungkin salah satu penyebabnya itu. Salah satu penyebabnya itu. Silakan, ada lagi bertanya? Mungkin cukup ya. Tapi kalian ulangi lagi di rumah. Apa yang kita pelajari sekarang, kalian ulangi lagi di rumah. Jadi enggak apa namanya, eh, enggak lupa. Enggak lupa. Jadi semakin paham dengan murojaah, mengulangi pelajaran itu kita semakin paham jadi. Dan mungkin banyak lagi timbul permasalahan ketika sudah belajar nih. Kalian ulangi lagi di rumah. Nanti di rumah ketika kalian ulangi bakal banyak lagi timbul pertanyaan. Oh, kalau kayak gini jadi gimana? Kalau seperti ini tuh pasti banyak lagi. Timbul-timbul dari pertanyaan karena orang yang bertanya itu terkadang atau kebanyakan yang bertanya itu menunjukkan bahwasanya orang ini paham di dalam belajar. Ada juga yang diam tuh paham dia, bahkan eh, apa namanya ya, bisa juga yang diam itu paham atau bisa juga yang diam itu nggak paham sama sekali, jadi dia nggak punya bahan untuk bertanya, dia mau nanya apa. Tapi kalau orang paham, maka akan terhubung tuh dari apa yang dia pelajari mungkin dengan realita yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada, itu terhubung nanti, maka timbullah nanti banyaknya pertanyaan. Makanya soal atau pertanyaan itu menunjukkan daripada orang itu paham, orang itu paham. Makanya diulangi sedikit demi sedikit. Harapan itu jangan sampai kalian belajar cuma-cuma. Kalian belajar walaupun di majelis tapi paham, dan sayang kita baca satu kitab, kalau satu kitab ini bisa kita paham seluruhnya, maka insya Allah kita sudah paham tentang hukum-hukum pernikahan. Maka paling tidak di dalam pernikahan kita
kita tahu hukumnya, kita tahu permasalahannya dan kita tahu cara menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga kita sendiri. Mungkin ini saja pengajian kita malam ini. Insya Allah kita teruskan nanti di minggu yang akan datang. Minggu depan libur, mungkin minggu depan jadwalnya